platform terpercaya di Indonesia bagian Sumatera Selatan. Jangan lupa follow dan promosi medsos kami berdiri 2015. Dan kita akan memantau bagaimana situasi ataupun juga temuan di Maros, Sulawesi Selatan bersama dengan jurnalis Kompas TV Gufron. Selamat pagi, Gufron, apakah sudah terhubung? Bisa laporkan kepada kami seperti apa update-nya di sana? Ya, selamat pagi Putri dan juga saudara, betul sekali. Untuk update pada pagi hari ini, tadi tim SAR gabungan yang memang sudah membangun posko sejak malam di Baloci, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, pagi tadi memang sudah memberangkatkan beberapa timnya untuk menuju beberapa titik lokasi yang berada di puncak Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Tim SAR gabungan mengkonfirmasi pukul 6:15 tadi memang sudah memberangkatkan tim AJU yang pertama untuk membawa drone dan juga peralatan komunikasi, karena memang peralatan komunikasi ini yang sangat dibutuhkan di saat medan yang tidak begitu mendukung seperti saat ini. Terus kemudian juga pada pukul 6:30 heli dari Lanut juga telah berangkat menuju titik lokasi, dan untuk penemuan badan pesawat pertama terkonfirmasi ini pada pukul 7:49 waktu Indonesia Tengah, dan itu mereka tim SAR gabungan ini menemukan serpihan jendela pesawat kecil. Kemudian pada beberapa radius kurang lebih tidak jauh dari penemuan pertama, serpihan kedua ditemukan oleh tim AJU yang menuju ke titik pesawat dan juga menemukan badan pesawat dan juga ekor pesawat yang berada posisinya kalau di puncak ini berada di lereng utara puncak Bulu Saraung. Kalaupun juga nanti ada akses proses jika nanti ada skenario evakuasi seperti itu, evakuasi rencananya akan tetap dilakukan di jalur pendakian gunung seperti biasa untuk proses evakuasi yang lebih aman. Putri. Oke, Gufron, jadi memang kalau dari informasi yang Anda terima saat ini sudah adakah misalnya berapa jumlahnya, kemudian itu bagian apa saja, kemudian apa hasil sementara yang bisa disampaikan soal temuan yang sudah ditemukan oleh petugas pagi hari ini, Gufron? Baik, untuk bagian-bagian pesawat yang telah ditemukan ini ada bagian window, satu bagian jendela pesawat, terus kemudian juga temuan yang lebih besar ini ada badan dan juga ekor pesawat. Tentunya untuk proses selanjutnya adalah bagaimana untuk mengevakuasi badan pesawat ini untuk diselidiki lebih lanjut, dan juga tentunya pencarian lebih lanjut kepada korban yang terkonfirmasi berada dalam pesawat. Kurang lebih ada 10 penumpang yang hingga saat ini juga memang masih terus dilakukan proses pencarian. Memang hingga pagi tadi tim yang berada di puncak Bulu Saraung mengkonfirmasi bahwa kabut ini menjadi salah satu kendala yang berada di atas puncak, terus kemudian juga akses untuk ke badan pesawat, titik temunya badan pesawat ini aksesnya cukup terjal dan juga berkabut, sehingga ini cukup menyulitkan tim untuk bisa turun ke sana dan juga membutuhkan peralatan yang lebih safety gitu ya, untuk tim SAR ataupun juga tim gabungan untuk melakukan evakuasi tim badan pesawat. Nanti dikonfirmasi dari Basarnas, kalaupun ditemukan jenazah pada hari ini, maka jalur proses evakuasinya tetap berada ataupun juga mengikuti proses jalur pendakian seperti biasa. Walaupun memang ada jalur yang lebih cepat, namun dikhawatirkan jalur yang lebih cepat ini medannya sangat-sangat berbahaya, sehingga tim memutuskan untuk tetap mengevakuasi melalui jalur evakuasi ataupun juga jalur pendakian seperti biasa untuk tetap menjaga keamanan tim dan juga proses evakuasi. Putri. Oke, Gufron, dari titik penemuan tersebut, apakah memang area untuk pencariannya ini juga akan diperluas atau seperti apa, Gufron?
Baik, untuk area akan diperluas karena memang eh, jenazah hingga saat ini ataupun juga korban hingga saat ini belum ditemukan. Jadi memang titik fokusnya ini adalah menemukan titik jatuhnya pesawat dulu, terus kemudian mengevakuasi badan pesawat dan juga akan berkoordinasi lebih lanjut. Tim akan terus mencari radius yang lebih luas lagi untuk mencari jenazah. Karena selain dari tim yang ada, tim gabungan yang ada di Baloci, juga sudah ada tim yang berada di Cenderana, Kabupaten Maros, yang juga memang sejak semalam sudah membangun posko. Dan berdasarkan briefing dari posko Leang-Leang, tim di Cenderana Maros juga ini sudah melakukan pergerakannya sejak pagi. Putri. Oke, Gufron, kalau dilihat kan ini memang tadi Anda juga sudah menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi tantangan bagaimana cuaca di sana, ada kabut juga. Kemudian untuk pengerahan alutsistanya seperti apa, Gufron? Boleh diulang, Putri? Untuk pengerahan alat-alat untuk mencari, untuk membantu mencari, ini alat-alat evakuasinya di sana seperti apa, Gufron? Karena kalau dilihat kan memang ini salah satu tantangannya adalah adanya kabut di sana begitu. Baik, untuk proses alat evakuasi ini tentunya karena melalui jalur pendakian seperti biasa atau jalur pendakian reguler di Gunung Pulau Saraung, maka proses evakuasinya ini tentu melalui darat. Pasti alat-alat yang dibutuhkan ini juga cukup menantang, sehingga kami menunggu konfirmasi lebih lanjut lagi bagaimana untuk mengevakuasi badan pesawat dari puncak Pulau Saraung ini. Lebih lanjutnya lagi untuk berikutnya, ini apa yang akan dilakukan oleh tim SAR di sana, Gufron? Baik, tim SAR di sana akan terus melakukan pencarian badan pesawat yang lain, walaupun memang dari konfirmasi warga ini telah menemukan beberapa berkas-berkas ataupun juga kertas-kertas fotokopian identitas. Namun ini difokuskan adalah mengevakuasi badan pesawat terlebih dahulu, sembari tim yang lain ini terus mencari ataupun juga memperluas radius dari titik lokasi jatuhnya pesawat untuk menemukan korban. Putri. Oke, Gufron, ini kan puingnya ditemukan di area tebing begitu ya. Nanti untuk evakuasinya sudah ada informasi soal itu? Seperti apa? Untuk evakuasi badan pesawat ini lebih teknisnya belum ada informasi lebih lanjut. Karena memang tadi tim SAR mengatakan bahwa masih akan mencari serpihan ataupun juga badan pesawat yang lain, terutama kotak hitam. Karena itu juga yang menjadi poin penting atau titik utama pencarian pada pagi hari ini, dan juga memperluas radius tadi seperti yang kami katakan untuk mencari korban-korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Oke, Gufron, ini untuk tim pencarian akan dibagi ke dalam berapa tim? Kemudian untuk fokus pencariannya apa saja, Gufron? Baik, untuk tim pencarian ini sudah ada kurang lebih 500 tim gabungan yang terdiri dari tim Basarnas, TNI, Polri, kemudian juga BPBD dan juga beberapa komunitas tadi seperti Mapala dan juga relawan. Ini sudah terbagi menjadi 2 tim. Tim pertama yang ada di Baloci yang menuju ke puncak Pulau Saraung, dan juga tim kedua yang berada di Cenderana, Kabupaten Maros. Walaupun juga sudah terbagi menjadi 2 tim, di tim Baloci ini juga ada beberapa kali melakukan pembagian tim begitu ya. Tadi ada tim Aju pertama yang sudah melakukan perjalanan ataupun juga sudah memberangkatkan tim pada 6.15, terus kemudian juga tim kedua yang melalui kru helikopter, dan juga ada tim Aju kedua yang menuju titik penemuan lokasi penemuan pesawat dari tim pertama. Putri. Oke, Gufron, untuk proses pencarian lewat udara apakah masih dilanjutkan juga? Proses pencarian lewat udara tentu masih dilanjutkan, mengingat kemarin proses pencarian lewat udara sempat dihentikan karena memasuki sudah malam itu di wilayah Indonesia Tengah, dan juga sedikit hujan kemarin malam.
sehingga memang diberhentikan dan juga dilanjutkan pada hari ini. Mengingat kondisi pada hari ini cukup cerah sehingga proses pencarian melalui udara terus dilakukan. Oke, kalau untuk titiknya apakah di titik yang sama, Gufron, atau tadi diperluas lagi? Titiknya akan diperluas lagi. Pertama adalah mencari badan pesawat yang lainnya yang belum ditemukan. Ya, Gufron? Hingga saat ini belum ditemukan. Gufron, mungkin informasinya bisa diulang kembali. Gufron tadi mengalami kendala komunikasi. Ini pagi. Ya, Gufron? Baik, nanti kami akan coba sambung kembali, kita hubungi kembali jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha yang melaporkan bagaimana serpian pesawat ATR 42500 ditemukan. Tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu. Kita akan bertemu di ruang baru.